Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam Pak Yasin. Wah, luar biasa. Bagaimana kabarnya Pak Yasin? Alhamdulillah kabarnya baik Pak Arif. Pak Arif sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sangat baik Pak Yasin. Ya, tadi Pak Yasin mengirim WA kepada saya mau ketemuan ya ini. Iya Sebenarnya Pak ada Arif. sesuatu Pak Yasin. Saya ini pengen ketemu Pak Arif karena saya ini melihat bahwa Pak Arif itu menurut saya orangnya luar biasa ya. Memiliki talenta, profesionalisme sebagai seorang guru yang luar biasa menurut saya Pak Arif. Dan Pak Arif ini setelah saya pikir-pikir itu kemungkinan kok bisa menjadi teman ngobrol saya untuk kemudian membantu saya ya, yang saya ini saat ini menurut saya itu punya sedikit masalah gitu Pak Arif, Ya, eh, ya. sebagai Mungkin wali bisa kelas. diceritakan. Ya Pak Arif. Jadi seperti ini Pak Arif. Saya ini kan menjadi wali kelas Pak Arif, dan Ya, ya sebagaimana yang Pak Arif ketahui sendiri bahwa wali kelas itu kan ya bertanggung jawab penuh kan. Tidak hanya terkait dengan mata pelajaran, teori dalam mata pelajaran, akan tetapi kan keseluruhan ya, baik itu kognitif, afektif, psikomotorik dari anak itu, termasuk wali kelas itu memiliki tanggung jawab, termasuk perubahan karakter yang ada pada anak ya menjadi lebih baik, memiliki budaya positif yang dikembangkan oleh anak dan berkembang di sekolah, itu kan juga merupakan tanggung jawab wali kelas. Nah, saya ini wali kelas Pak Arif, dan menurut saya tanggung jawab saya itu ya memang seperti itu sebagai wali kelas. Nah, ini Pak Arif. Akan tetapi ternyata ya kadang-kadang itu antara dasalan dan dengan dasain, antara harapan dengan realita kenyataan itu ternyata kok tidak sama ya Pak Arif. Saya merasa bahwa ternyata ya harapan wali kelas itu dapat berjalan lancar seluruh tugas-tugasnya ya. Anak tertib masuk, mengerjakan tugas dengan baik, mengikuti pelajaran dengan baik, prestasi di kelas saya juga moncer. Harapan saya seperti itu Pak Arif. Tapi ya ada beberapa bagian itu yang ternyata tidak sesuai realita ya. Nah ini hmm, yang mungkin saya pengen obrolkan dengan Pak Arif itu seperti itu. baik Pak Yasin. Eh, Kalau boleh tahu kira-kira tujuan dari percakapan kita nanti yang ingin Pak Yasin peroleh apa ya? Begini Pak Arif, jadi permasalahan utamanya itu siswa-siswi saya itu kan banyak yang terlambat ya, banyak yang terlambat, sehingga saya ini pengen ke depan itu anak-anak itu memiliki kesadaran diri ya, agar mereka itu kemudian tidak terlambat lagi ya, sehingga terlihat di kelas saya itu benar-benar tertib, disiplin, dan sukses pada akhirnya dalam pembelajaran. Itu Pak Arif tujuan utama Ya, saya. baik. Di sini saya menangkap terkait yang disampaikan Mbak Yasin, yaitu tentang kesadaran diri siswa ya. Jadi saya menangkap tujuan dari percakapan kita nanti bagaimana meningkatkan kesadaran diri anak sehingga bisa datang tepat waktu, bisa tertib. Seperti itu ya Pak Yasin? Betul Pak Arif, itu Pak Ya, Arif baik. tujuan saya. Ya, Pak Yasin, mari kita identifikasi dulu. Tentu anak-anak kondisinya seperti itu yang sudah Pak Yasin sampaikan, itu mestinya ada penyebab-penyebab Pak Yasin. Dan bisa jadi penyebab anak satu dengan anak yang lain itu berbeda. Nah, ini dari pengamatan Pak Yasin itu selama ini rata-rata itu penyebabnya seperti apa Pak Yasin? Baik Pak Arif.
Ya memang saya juga sudah ngobrol sebenarnya sama anak-anak yang sering terlambat itu ya. Ada beberapa anak itu yang ternyata memang memiliki masalah yang berbeda-beda, Pak Arif. Jadi ada anak itu yang karena bangkong tidur bangunnya kesiangan, karena terkait dengan transportasi juga ada, karena mereka itu apa malah segera sarapan itu juga ada Pak Arif. Jadi memang macam-macam permasalahan mereka itu Pak Arif. Iya, iya. Baik. Tadi saya menangkap bahwa sepertinya lebih ke arah kurangnya kesadaran siswa ya. Ini saya menangkapnya. Apa betul seperti itu Pak Yasin ya? Oke Pak Arif, ya betul Pak Arif. Jadi Ya, memang karena apa? Menurut saya itu kurang kesadaran dari siswa, sehingga pada akhirnya siswa itu ya mereka itu banyak yang apa? Seenaknya sendiri ya. Artinya itu mereka tidak memanajemen waktu tidurnya, kemalaman tidurnya, akhirnya paginya bangkong. Kemudian mereka itu tidak mencoba untuk segera bertata diri sehingga akhirnya bisa segera mempersiapkan diri untuk datang lebih awal dan transportasinya lancar itu Pak Arif. Ya, mereka ya, itu kurang kesadaran diri itu menurut saya. ya. Baik Pak Yasin, kira-kira bagaimana ya terkait dengan kesadaran ini menurut Pak Yasin ini bisa ditingkatkan ya? Mungkin dari pengalaman-pengalaman yang lalu dari Pak Yasin ya. Mungkin Pak Yasin bisa menyampaikan itu. Baik Pak Arif, kalau setelah saya pikir-pikir itu Pak Arif ya, barangkali itu dari kurangnya kesadaran diri itu nanti saya itu perlu bersama-sama dengan anak itu membuatkan ya semacam kesepakatan kelas itu, rencana saya ke depan itu Pak Arif. Nah, kesepakatan kelas itu kan artinya kan mereka eh, pada akhirnya mencoba untuk berpikir secara mendalam dan memiliki keyakinan pribadi ya akan pentingnya kebutuhan mereka sendiri untuk bisa disiplin dengan keyakinan kelas yang mereka bangun, kemudian mereka sepakati bersama. Akhirnya menurut saya ini setiap dari siswa yang memiliki berbagai macam problem tadi itu masing-masing akan muncul disebabkan keyakinan mereka ya akan bahwa mereka itu sebenarnya butuh seperti itu ya, butuh disiplin agar mereka nantinya bisa sukses. Barangkali strategi yang bisa saya lakukan ke depan ya untuk perubahan ini adalah membuat keyakinan kelas itu, Pak Arif. Oh, sangat luar biasa sekali Pak Yasin ya. Jadi dengan rencana Pak Yasin membuat keyakinan kelas, saya merasa kok ini solusi yang luar biasa Pak Yasin. Nah, baik selanjutnya untuk rencana Pak Yasin tadi sebagai bentuk tanggung jawab Pak Yasin, ini kapan ya Pak Yasin akan memulai dan bagaimana nanti ukuran yang dapat Pak Yasin pakai untuk mengukur perubahan siswa itu? Iya, Pak Arif. Setelah apa yang ada dalam benak saya untuk melakukan perubahan ya, seperti itu tadi membuat keyakinan kelas itu menurut saya karena namanya budaya ya. Ya ini termasuk budaya positif di sekolah itu tidak seperti membalikkan telapak tangan cepat ya. Maka butuh waktu barangkali. Akan tetapi ya menurut saya itu perlu saya lakukan secepat mungkin. Barangkali bahkan setelah ngobrol dengan Pak Arif ini nanti saya akan langsung ke kelas untuk mengajak anak-anak ngobrol, kemudian membuat semacam keyakinan kelas bersama yang disepakati bersama, memunculkan
kesadaran intrinsik siswa-siswi secara langsung. Nah, ini barangkali langsung bisa saya lakukan dan barangkali nanti step by step ya, barangkali 1 minggu atau 2 minggu berikutnya itu saya yakin kalau sudah menjadi habit, kebiasaan itu akhirnya bisa berubah secara total itu Pak Arif. Nah, ini yang barangkali akan saya lakukan ke depan dan termasuk tadi Pak Arif untuk memantau itu barangkali nanti saya akan membuat semacam pencatatan ya, pencatatan kehadiran siswa secara lebih efektif, kemudian melakukan forum-forum diskusi untuk untuk melakukan refleksi berikutnya dan perbaikan berikutnya dan terus-menerus. Kalau menurut saya yang namanya budaya itu harus terus-menerus dilakukan refleksi dan evaluasi serta perubahan ke arah yang lebih baik. Mungkin itu yang akan saya lakukan ke depannya Pak Arif. Baik Pak Yasin, luar biasa sekali. Saya melihat sangat detail Pak Yasin merencanakan dan melakukan sampai bentuk komitmen Pak Yasin untuk bagaimana memberikan atau membuat perubahan positif dari kondisi siswa tersebut. Jadi ini saya tidak sabar ini untuk melihat perubahannya dan mendengar cerita Pak Yasin nantinya ini. Sepertinya luar biasa ini. Ya, nanti jangan lupa loh, paling nggak 1 minggu ini Pak Yasin, saya tunggu ceritanya loh ya. Ceritanya Iya, tentang itu loh. betul Pak Arif. Ya, ternyata ya memang seperti itu ya Pak Arif. Jadi menurut Pak Arif juga ide-ide saya ini masuk Pak Arif ya. Dan sangat masuk. Ya, sangat masuk Pak Yasin. Saya sangat mengapresiasi dan bisa saja nanti pengalaman Pak Yasin nanti bisa dibuat contoh untuk teman-teman yang lainnya. Ini sangat luar biasa sekali. Jadi, ayo saya sangat mendukung untuk perubahan positif ini Pak Yasin. Terima kasih Pak Arif. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih atas ya apresiasi dari Pak Arif dan ini semakin membuat saya semakin lebih semangat Pak Arif untuk melakukan perubahan sesegera mungkin ya. Barangkali setelah ngobrol ini nanti langsung saya mencoba untuk masuk kelas dan saya mencoba untuk langsung ngobrol dengan anak-anak kelas saya untuk melakukan perubahan bersama dan semoga saja benar-benar nanti akan ada perubahan ya, pertumbuhan intrinsik mereka ya, termotivasi secara intrinsik dan benar-benar kelas saya bisa berubah menjadi lebih baik Pak Arif. Mohon doanya Pak Arif. Ya, tentu Pak Yasin ya. Doa selalu semoga Pak Yasin bisa membawa perubahan ke arah yang positif. Ya, kita saling semangat menyemangati Pak Yasin. Saya juga akan seperti itu dan menyampaikan pengalaman ini kepada teman-teman yang lainnya. Luar biasa untuk Pak Yasin. Terima kasih sudah mempercayai saya untuk memberikan coaching kepada Pak Yasin. Ya, terima kasih Pak Arif dan saya kira saya sudah menemukan solusinya. Saya mengucapkan terima kasih karena Pak Arif sudah menjadi teman ngobrol saya yang membantu saya menyelesaikan permasalahan saya dan barangkali Pak Arif izinkan nanti kalau saya pengen ngobrol-ngobrol lagi berikutnya Pak Arif ya. Siap Pak Yasin, sangat semangat untuk ngobrol lagi dengan Pak Yasin. Terima kasih Pak Arif. Mungkin itu saja untuk saat ini Pak Arif ya. Iya Pak Yasin. Mari Pak Arif. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Yasin. Waalaikumsalam Pak Arif. Senang bertemu dengan Pak Arif. Sama Pak Yasin, senang sekali hari ini bisa bertemu dengan Pak Yasin. Setelah tadi kita sepakat, saya mengirim WA untuk Pak Yasin untuk kegiatan ini karena saya
Ya, ada sesuatu hal Pak Yasin, ya ingin dikoceng Pak Yasin gitu. Oh, baik Pak Arif ya. Sama-sama Pak Arif. Saya juga seperti itu, sangat senang bisa ketemu dengan Pak Arif di suasana pagi yang penuh dengan ceria ini kelihatannya kita ya bahagia karena kita dalam keadaan sehat. Pak Arif sehat, saya juga sehat, alhamdulillah. Nggih, ada apa Pak Arif? Iya Pak Yasin, uh, ini saya ada masalah ya terkait dengan pembelajaran saya. Saya melihat beberapa pertemuan ini dengan siswa ini, saya melihat anak-anak itu sepertinya kurang termotivasi pembelajaran saya. Jadi uh, saya merasa setelah pembelajaran geografi itu yang saya berikan itu, saya merasa istilahnya tidak senang gitu karena tadi saya menganggapnya kurang berhasil ya. Jadi siswa kurang antusias dalam pembelajaran saya. Jadi itu sudah beberapa kali Pak Yasin sehingga saya kok jadi gimana ya. Nah sehingga saya punya inisiatif, saya sepertinya perlu ngobrol dengan teman lah. Akhirnya saya pilih Pak Yasin yang saya pilih untuk bisa saya ajak ngobrol lah ini nanti. Ya terkait dengan itu Pak Yasin, anak-anak menunjukkan kurang termotivasi ketika Antusias saya itu Pak. berikan pembelajaran. Iya. Iya, iya Pak Arif. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih karena Pak Arif sudah mempercayakan saya untuk menjadi teman ngobrolnya Pak Arif ya. Saya benar-benar mengucapkan terima kasih karena Pak Arif juga percaya dengan saya ya. Dan semoga saya juga bisa sedikit membantu Pak Arif. Yang kedua, setelah saya mendengarkan cerita Pak Arif itu, intinya Pak Arif itu kan memiliki masalah bahwa siswanya kurang antusias seperti itu ya Pak Arif. Betul. Sebenarnya kalau boleh saya tahu Pak Arif, apa yang ingin Pak Arif capai ya? Eh, Tujuan Pak Arif itu sebenarnya apa? Ya, saya ingin mendapatkan solusi agar siswa saya nanti bisa antusias terhadap pembelajaran saya di kelas Pak Yasin. Bisa termotivasi seperti itu. Jadi tujuannya pengen agar siswa itu benar-benar bisa mengalami perubahan, bisa termotivasi, tidak seperti sebelumnya gitu Pak Arif ya. Iya, betul Pak Yasin, seperti itu. Pak Arif, kalau boleh saya tahu ya, coba Pak Arif, pasti kan ada sesuatu kan di balik itu semua ya. Kenapa kemudian pada akhirnya siswa itu menurut Pak Arif kurang termotivasi? Coba kita identifikasi Pak Arif ya. Kira-kira menurut Pak Arif ini faktor penyebabnya apa ya? Akhirnya anak itu kurang termotivasi ini. Iya Pak Yasin, pertama saya melihat mungkin dari waktu KBM saya, ini rata-rata itu di atas jam 12 siang Pak Yasin. Mungkin inilah yang membuat energi anak-anak sudah berkurang sehingga minat belajarnya itu juga berkurang gitu. Yang keduanya mungkin dengan situasi itu saya belum mampu untuk memberikan metode yang sesuai untuk anak-anak gitu Pak Yasin. Okay. Ini saya masih pakai ceramah variasi sama penugasan Pak Yasin. Begitu nih Pak Arif. Maksud Pak Arif itu biasanya metodenya mungkin terlalu monoton seperti itu Pak Arif ya. Iya, iya betul sekali Pak Yasin. Yang itu menyebabkan gitu. Iya, sehingga gimana ya untuk ya mengatasi itu Pak Yasin. Oh gitu ya Pak Arif. Ya memang kalau salah satunya sudah seperti yang Pak Arif ceritakan tadi, sudah waktu pembelajaran siang hari, kemudian
ternyata menurut Pak Arif memang selama ini metodenya sangat monoton, itu ya memang akhirnya anak-anak ya secara natural itu kurang antusias, ya betul Pak Arif ya. Nah memang ini Pak Arif kira-kira dari kondisi yang seperti ini ya, kira-kira misalkan Pak Arif itu melakukan perubahan itu, perubahan yang mana nanti rencana ke depan itu yang Pak Arif ingin lakukan agar akhirnya bisa terjadi perubahan? Ya, setelah saya pikir-pikir, saya perlu merubah untuk metode saya, Pak Yasin. Metode yang sebisa mungkin itu dari anak-anak itu yang malas karena sudah siang ya, itu bisa anak-anak itu jadi semangat lagi. Jadi saya lihat itu anak-anak kalau gerak-gerak gitu lebih semangat gitu. Jadi sepertinya saya harus membuat metode yang melibatkan mereka itu juga bergerak aktif seperti itu Pak Yasin. Jadi ada perubahan metode gitu Pak Arif ya? Iya, saya ambil metode ini Pak Yasin. Sepertinya semoga aja sesuai metode game. Jadi di siang itu saya bisa yang tadinya metode untuk fokus tugas ya, paling tidak ini saya merubah dengan metode game. Iya, bagus Pak Arif itu. Saya kira itu juga akan memiliki dampak positif itu Pak Arif. Ya, dengan metode perubahan metode, karena memang siang hari itu ya anak-anak kalau suruh mikir terlalu berat itu akhirnya tambah ngantuk ya. Betul itu Pak Arif. Solusi yang sangat tepat menurut saya dari apa yang jenengan sampaikan tadi, untuk mencoba berganti metode ya. Berarti anak-anak itu nanti kira-kira penerapannya seperti apa? Dikaitkan dengan game-game seperti itu Pak Arif ya? Iya, jadi game ini nanti saya rencana bisa membuat anak-anak itu tidak hanya duduk saja. Saya akan membuat game berupa pos satu ke pos yang lainnya Pak Yasin. Jadi dalam satu kelas bisa itu nanti di luar kelas saya akan membuat pos 1 menyelesaikan ini, terus kemudian pos 2 menyelesaikan. Jadi anak-anak nanti bergerak terus seperti itu. Dan mungkin pertanyaannya juga saya buat dengan pertanyaan yang kontekstual juga supaya anak-anak itu bisa sesuai pengalaman mereka itu bisa menjawab sesuai fakta di kehidupan sehari-hari. Itu Pak Yasin. Oh iya, bagus sekali Pak Arif. Menurut saya itu adalah salah satu ide brilian dari Pak Arif ya, yang ketika nanti diterapkan itu menurut saya memang benar-benar bisa merubah situasi dari anak yang kurang termotivasi menjadi semakin termotivasi. Bagus Pak Arif. Saya memberikan yang luar biasa kepada Pak Arif ya. Kemudian Pak Arif, kira-kira ketika rencananya ya Pak Arif seperti itu ya, kemudian kira-kira tanggung jawab Pak Arif ke depan ini ya, untuk agar memantau perubahan dari apa yang Pak Arif lakukan ini ya, kira-kira apa ini Pak Arif? Ya, saya akan tentu saja akan memulainya dalam minggu ini Pak Yasin. Pertama saya akan membuat rencana pembelajaran, memperbaiki modul ajar saya sesuaikan dengan metode yang baru ini. Kemudian saya akan praktekkan, laksanakan, dan di situ nanti saya akan melakukan refleksi, sehingga dari refleksi ini saya bisa membandingkan dari kondisi sebelumnya dengan kondisi yang setelah perlakuan ini Pak Yasin.
Nanti ke depan insya Allah akan saya ceritakan ke Pak Yasin lah untuk perkembangannya. Perkembangannya luar biasa Pak Arif. Saya kira dari mulai perencanaan Pak Arif, kemudian tanggung jawab Pak Arif ke depan, apa yang mesti dilakukan oleh Pak Arif itu saya lihat sudah sangat konkret sekali ya. Dari mulai perubahannya segera dilakukan, kemudian Pak Arif juga secara konkret nanti akan melakukan perbaikan pada modul ajar dan juga prakteknya. Luar biasa Pak Arif. Apa yang sudah Pak Arif rencanakan seperti ini, dan saya yakin ini pasti akan terjadi perubahan pada siswa Pak Arif ya. Semoga saja Pak Yasin, mohon doanya semoga bisa ada perubahan positif untuk anak saya. Iya. Baik, saya sudah akhirnya saya sebenarnya mendapatkan solusi ya Pak Yasin dari ini. Jadi terima kasih sekali. Ini hal yang tidak saya sadari, ternyata ada solusi ya dalam diri saya. Jadi betul, terima Pak kasih sekali Pak Yasin atas coachingnya buat saya hari ini. Dan menurut saya itu tadi sangat luar biasa apa yang sudah Pak Arif identifikasi dan coba untuk rencanakan secara realistis ke depan itu sangat luar biasa, dan saya memberikan apresiasi yang luar biasa atas apa yang akan Pak Arif lakukan terkait dengan perubahan pembelajaran yang dilakukan Pak Arif, sehingga benar-benar ya semoga nanti ada perubahan yang signifikan pada siswa-siswi Pak Arif menjadi lebih termotivasi. Ya. Amin. Baik Pak Yasin, itu saja. Ini saya mau ada kegiatan lain. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan Pak Yasin. Seperti itu. Saya juga mengucapkan terima kasih karena Pak Arif sudah menaruh hati kepada saya, percaya kepada saya untuk menjadi teman ngobrol, dan saya tidak sabar untuk menunggu kabar dari Pak Arif bagaimana nanti kelanjutannya Pak Arif, perubahan yang luar biasa yang saya yakin itu akan terjadi pada siswa-siswi Pak Arif nanti. Nggih, siap Pak Yasin. Ngoten mawon Pak Yasin nggih. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Yasin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.